Ustadz, apakah mohon maaf ya, mungkin tulisannya baik, cuman saya yang belum bisa baca ya. Tulisannya bagus, cuma saya yang belum bisa baca. Mohon izin, mohon maaf. Baik. Dari sebentar. Ustadz, apakah bila kita telah merasa betul kebesaran Allah pada diri kita, baik, apakah itu pertanda maksudnya sudah merupakan petunjuk bahwa kita telah mendapat petunjuk dan mulai dekat dengan Allah? Baik. Kalau Anda sudah merasakan kedekatan dengan Allah, menjadikan Allah lebih penting dibandingkan kita, menjadikan Rasul lebih penting dibandingkan kita, itu artinya halawatul iman, kenikmatan iman. Artinya memang sudah dekat. Sudah dekat. Anda lebih nikmat. Cirinya begini. Biasanya kalau orang sudah dekat dengan Allah, maaf, jangankan yang wajib, yang sunnah gak mau ketinggalan. Ada orang ketinggalan sholat fardu, biasa aja hatinya. Tapi ada orang tertinggal sholat sunnah, satu saja tahajud, dia bisa menangis. Ketinggalan saya, Allah. Salah saya, masih bilang salah. Ya Allah, itu luar biasa. Nah, predikat itu yang disebut dengan al-mu'minun. Al-mu'minun, orang yang sudah dekat dengan Allah, hidupnya bahagia aja, tenang ya. Dikasih musibah malah bersyukur ya. Ada orang, Bu, diberi musibah malah gembira. Malah gembira. Ibu pengen punya musibah atau enggak? Tapi kita tidak bisa menghindar. Ada orang diberi musibah malah gembira. Wa basyiris sabirin, berikan kadar gembira pada orang-orang yang sabar. Ada orang mendapat musibah malah gembira. Alhamdulillah, Allah percayakan musibah kepada saya, dengan itu saya diuji dapat pahala. Daripada nggak dapat musibah sama sekali. Senang tuh, Masya Allah ya. Ada 3 tingkatan iman nanti di Quran ya. Kalau iman standar yang biasa-biasa namanya amanu. Kalau meningkat, lebih rajin, lebih dekat, lebih senang tuh yu'minun namanya. Yu'minun. Tapi yang terakhir, ini yang tadi saya sebutkan, hatinya tenang, gembira, rajin ibadahnya, itu mu'minun namanya. Al-mu'minun. Bahkan diberikan apresiasi oleh Allah, diturunkan satu surah sekaligus. Surah ke-23. Qad aflahal mu'minun. Derajat al-mu'minun, pemilik iman tingkat tinggi, itu memberikan kebahagiaan pada dirinya. Enak, dekat dengan Allah. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salatnya mulai khusyuk. Zakatnya bahkan tidak pernah tertinggal. Bahkan yang hebat, saking dekatnya dengan Allah, malu berkata-kata yang tidak bagus. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Masyaallah. Dia jaga lisannya. Kalau kalimat tidak diridhai Allah, dia akan ucapkan. Memandang sesuatu, kalau Allah enggak suka, dia akan palingkan. Masyaallah. Itu sudah dekat tandanya. Nah, kalau Anda sudah didekatkan oleh Allah, Anda jangan jauhkan lagi. Tapi kadang-kadang suka aneh. Allahnya sudah tingkatkan, dekatkan, malah manusianya menjauh. Malam tadi tahajud, besok malamnya malah enggak. Allah sudah angkat, maka pertahankan. Zuhur Anda salat di masjid, asarnya malah enggak. Besar mana pahalanya salat di masjid dengan di luar masjid? Di masjid, Masya Allah. Berapa pahalanya? Belum tentu. Belum tentu, Masya Allah. Datangnya aja masjid itu, masjidnya saja, tempatnya itu 25 kali lebih baik dari tempat biasa. Di hadis Muslim disebutkan jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Baru masjidnya, belum sholatnya. Anda masuk melangkahkan kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, pahala lagi. Anda sholat tahiyatul masjid, pahala lagi. Anda niatkan duduknya i'tikaf, pahala lagi. Insya Allah. Anda sholat berjamaah, dapat 27 derajat lagi. Anda zikir, pahala lagi. Karena saat masuk ke masjid, masjid itu kan semua kondisinya diarahkan kepada ibadah ya. Kalau Anda sholat di tempat biasa, godaannya banyak ya. Makanya i'tikaf di masjid, bukan di rumah ya. Anda di rumah banyak tantangannya, Bu. Lihat TV, nonton lagi. TV dimatikan, majalah ada. Majalah dimatikan, status belum diupdate. Masalah. Anda ke masjid yang dilihat mushaf ya. Begitu Anda mau tiduran, yang lain gak ada yang tidur ya. Maksa tiduran, begitu begini di dalam tidur, di dalam masjid keluar. Masya Allah. Semuanya terkondisikan ya. Jadi kalau Allah sudah dekatkan, Anda jangan jauhkan kembali.